Mirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 26 April. Tanggal 1 Mei Rabu depan adalah Hari Buruh. Pemerintah kota New Taipei kemarin menyelenggarakan acara penghargaan bagi PMA teladan. Tahun ini ada 10 PMA yang meraih penghargaan, 5 diantaranya berasal dari Indonesia. Penghargaan ini memiliki makna khusus bagi para PMA dan merupakan apresiasi terhadap jerih payah mereka selama ini. Mereka senang bisa mendapatkan pengakuan dari pihak majikan maupun agensi. Berbaris rapi menunggu momen gemilang naik ke panggung untuk menerima penghargaan, mereka adalah PMA teladan yang direkomendasikan oleh majikannya. Pemkot New Taipei memberikan total 10 penghargaan kepada PMA teladan yang berasal dari Indonesia, Vietnam, dan Filipina, di mana 6 diantaranya adalah pekerja sektor domestik dan 4 sisanya bekerja di pabrik. 我爱我的台湾好，台湾是好地方，先生代代什么都好，阿公阿妈也好。 Titini yang berasal dari Indonesia menyebut pasien yang dirawatnya sebagai papa. Ia telah bekerja selama 14 tahun di Taiwan dan sangat berpengalaman dalam pengasuhan. Tidak hanya telaten dan penuh perhatian, ia juga sangat memahami rincian pengobatan pasiennya. Kapanpun pasiennya membutuhkannya, ia selalu siap sedia. Makna dari penghargaan ini menandakan bahwa saya di Taiwan sudah 14 tahun. Inilah jerih payah saya, pengakuan dari pemerintah. Peraih penghargaan lainnya, Siti Purnati telah merawat kakek demensia selama lebih dari 6 tahun. Tak hanya cermat dalam menyiapkan makanan bersyarat gizi, ia juga meneliti jenis makanan yang bagus buat pasien dan rajin membersihkan luka kakek tanpa takut kotor atau bau. Bahkan saat kakek pingsan, ia juga segera menelepon 119 untuk pertolongan darurat. Terharu yang sangat bahagia dapat penghargaan nggak disangka-sangka. Aku persembahkan pada kakekku yang baik hati. Sedangkan Umi Kulsum telah bekerja selama 7 tahun di Taiwan dan sudah fasih berbahasa Mandarin. Umi masih terus meningkatkan kemampuan bahasanya agar ia bisa leluasa berkomunikasi dan mengobrol dengan pasien yang dia rawat. Yang pertama sih tidak menyangka ya bisa dapat penghargaan seperti ini. Ini sangat-sangat buatku yang sangat ya berharga banget gitu loh. Kekurangan tenaga kerja di Taiwan sangat parah dan kontribusi para pekerja migran telah meringankan permasalahan ini. Bagi pekerja migran sendiri, penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas dedikasi mereka selama bertahun-tahun di Taiwan. Akibat dampak front awan dan angin barat daya, Tainan diguyur hujan lebat pagi ini, menyebabkan genangan air di beberapa ruas jalan dan baru surut setelah pukul 10 lewat. Hujan lebat yang disertai petir di Kaohsiung kemarin malam tidak hanya menyebabkan AC rumah warga terbakar, namun juga menimbulkan genangan air di beberapa kamar dan balkon asrama pelajar Universitas Sun Yat-sen. Badan Cuaca Pusat menyampaikan, curah hujan akan berlangsung hingga esok hari. Hujan deras di Tainan tanggal 26 pagi menimbulkan banjir setinggi 15 cm di jalanan. Genangan air di distrik Lente baru mulai surut setelah pukul 10 pagi. Hujan deras sempat menyebabkan beberapa jalan di Tainan terendam banjir. Petugas kebersihan segera membersihkan dedaunan di parit terowongan Xiaotong yang hampir selalu tergenang saat hujan. Dan dengan bantuan pompa air, banjir di terowongan segera teratasi. Namun hujan diperkirakan akan berlanjut hingga Sabtu tanggal 27. 受到锋面还有锋面前缘西南风的影响，天气仍旧是比较不稳定。尤其从昨天晚上，其实在中南部地区下雨的情况就非常的明显。我们预估在今天一直到明天上午这段时间，还是要提醒中南部的朋友要特别注意。 Hujan petir pada tanggal 25 sore juga menyebabkan sebagian asrama dan balkon Universitas Sun Yat-sen di Kaohsiung kebanjiran karena drainase yang tidak memadai. Pihak universitas telah mengirim personel untuk memeriksa dan memastikan kelancaran drainase di setiap asrama. Tidak hanya banjir, petugas damkar juga dikerahkan untuk mengatasi sebuah AC rumah warga di distrik Sanming yang tersambar petir dan terbakar. Pemilik rumah segera meninggalkan lokasi kejadian, api segera dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dan luka. Periode pengajuan pajak penghasilan komprehensif akan dimulai dari tanggal 1 Mei. Tahun ini ada beberapa mekanisme baru, termasuk batas usia orang dewasa yang menjadi tanggungan saat pengajuan permohonan pembebasan pajak telah direvisi menjadi 18 tahun. Selain itu, tarif biaya hidup pokok juga telah dinaikkan menjadi $202.000 Taiwan.
Mulai 1 Januari 2023, kalangan yang genap berusia 18 tahun wajib melaporkan pajak penghasilan komprehensif tahun ini. Menurut statistik Kementerian Dalam Negeri, tahun ini ada sekitar 210.000 orang yang berusia 19 tahun. Saat mengajukan pajak tahun ini, biaya hidup pokok per orang akan dinaikkan menjadi $202.000 Taiwan. Keluarga beranggotakan 4 orang dapat menghemat iuran pajak sebesar $1.200 Taiwan. Selain itu, berhubung ada banyak klan beraset tinggi yang mendirikan perusahaan tanpa aktivitas operasional melalui negara bebas pajak di luar negeri untuk menghindari dan menghemat pajak, maka UU Anti Penghindaran Pajak CFC akan diberlakukan untuk pertama kalinya tahun ini dan berlaku bagi perusahaan besar transnasional yang pendapatannya mencapai 750 juta euro. Nymphia Win, peserta dari Taiwan yang bersaing dalam acara realitas TV di Amerika yang berjudul RuPaul's Drag Race pada musim ke-16, akhirnya berhasil mematahkan kutukan Asia pada acara tersebut dengan menjadi pemenang pertama dari Taiwan. Kementerian Kebudayaan akan mengundang Nymphia Win untuk menghadiri acara peresmian Pavilion Taiwan di ajang Olimpiade Paris mendatang. America's next drag superstar is Nymphia Win. Acara realitas terkemuka Amerika Serikat mengadakan final kompetisi ke-16. Ratu Drag Nymphia Win asal Taiwan menyabet juara pertama. To those who don't feel like they don't belong, just remember to live fearlessly and have courage to live your truth. And Taiwan, this is for you! Begitu membuka tangan lebar-lebar, balon-balon hitam bermunculan dan mengingatkan kita pada produk terkenal Taiwan, yaitu teh susu mutiara. It's Nymphia Win! Memasukkan unsur pisang ke dalam kostum, Nymphia Win menampilkan riasan yang dipadukan dengan kostum berpenampilan luar biasa, menarik banyak perhatian. Ia bahkan berhasil mematahkan kutukan Asia dan menjadi orang Taiwan pertama yang menang dalam kompetisi. 对，所以我觉得谢谢妈妈，就是可以这样一直很完全执行。 Nymphia Win pernah diwawancarai oleh PTS pada 3,5 tahun yang lalu pada acara Guess Who. Dia mengatakan kemampuan mengekspresikan dirinya dan hidup sesuai jati diri berkat dukungan dari ibundanya. Setelah kemenangan di AS, Nymphia Win akan mewakili Taiwan di ajang Olimpiade Budaya di Paris. Taiwan telah diundang untuk mendirikan Pavilion Taiwan di Olimpiade Budaya di Paris. Bersama 120 orang dalam 22 grup pertunjukan yang berpartisipasi, Nymphia Win akan terus berprestasi yang tidak hanya mengharumkan nama Taiwan, tetapi juga menerangi karirnya sendiri. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Berikutnya, mari kita saksikan bersepeda lintas alam di Kroasia. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.